Sabar, ini ujian. Sabar, semua juga bakal indah pada waktunya. Begitu katanya. Tapi pada pelaksanaannya, sabar itu bukan suatu proses yang mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mal'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat pada Ustadz Ahmad, yang terhormat pada ketua kelas Tasya dan Sabrina, dan pada teman-temanku yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini. Kedua, salawat serta salam kami junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau Islam dapat menyebar hingga saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan bawakan pidato yang berjudul Senyum Itu Ibadah. Jadi kita harus berbanyak memberikan senyuman kepada orang-orang, karena senyuman itu termasuk ibadah. Jadi harus memperbanyak senyuman. Jadi mari kita tebarkan senyuman kita kepada semua orang, karena senyum itu ibadah. Sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hazallahu yar'ana wa yafazna walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al bilal wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Kelas 11 IISA, Tasya Nanda Sabrina, dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karenanya Islam dapat berkembang hingga saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan. Sesuai ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam ayat itu menjelaskan tentang bagaimana cara kita menjaga kebersihan lingkungan yang benar agar kita dapat hidup sehat dan hidup bersih. Jadi, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan agar hidup kita senantiasa sehat. Sekian dari saya, maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas IPSA Tasya Ananda Sabrina, dan seluruh teman-temanku yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas tolong dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau Islam dapat menyebar hingga ke pelosok-pelosok dunia. Berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah dengan judul Sabar. Sabar, ini ujian. Sabar, semua juga bakal indah pada waktunya. Begitu katanya. Tapi pada pelaksanaannya, sabar itu bukan suatu proses yang mudah. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Mana? Kok ujiannya nggak selesai-selesai? Kok ujiannya terus datang? Kemana aja sih? Tuhan dengar doa aku nggak sih? Bukan sabar namanya kalau masih ada batasnya. Sabar itu bukan tentang menanti. Sabar itu sebuah kesediaan untuk berproses dan menata hati. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wal mad'u lahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Yang terhormat Ketua Kelas 11 IPSA Tasya Nanda, dan terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliau kita dapat berkumpul di kelas ini. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas tolong dan karena berkat beliau kita dapat Islam dapat menyebar ke seluruh dunia. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah yang berjudul Cantik dalam salah. Ini gak satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wal mad'u lahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dapat berkumpul di kelas ini. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau Islam dapat menyebar ke seluruh dunia. Berdirinya saya di sini akan berceramah yang berjudul Cantik Harus dari Dalam Diri. Ya. Cantik itu tidak harus selalu wajah yang indah, kulit bening, dan aroma yang wangi. Tapi cantik itu juga harus cantik yang indah itu harus ya kayak bersabar, terus beningnya bersyukur, dan wanginya kemampuan memaafkan. Jadi kita cantik tidak harus dengan dari luar aja, dari dalam juga. Ya, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena saya hanya manusia biasa. Ya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wal mad'u lahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, Ketua Kelas 11 IPSA Tasya Nanda Sabrina, dan teman-temanku yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat beliau kita masih diberi kesehatan paripurna hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas berkat beliau Islam bisa menyebar sampai ke pelosok dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan berceramah dengan judul Qada dan Qadar. Teman-temanku yang berbahagia, kita sebagai umat Islam harus mempercayai qada dan qadar karena itu termasuk rukun Islam yang rukun iman yang ke-6. Jadi sebagai umat Islam juga kita tidak boleh melupakan dalam kehidupan sehari-hari dan selalu mengingatnya. Sekian pidato dari saya, maaf bila ada salah kata. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad walu wal mad'u lahu al biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas 11 MIPA D Lutfia Zahra, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga ke zaman terang benderang seperti saat ini. Berdiri saya di sini akan menyampaikan ceramah dengan judul Segeralah Bertaubat. Kita sebagai manusia itu pasti melakukan banyak kesalahan, maupun kesalahan yang kecil sampai ke yang besar. Dan banyak dosa pasti dari dosa kecil atau besar. Maka dari itu sebanyak-banyaknya kita bertobat, segeralah kita bertobat. Karena Allah itu sangat menyukai hambanya yang bertobat dan mohon ampun kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, yang artinya, dan bertobatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Maka dari itu banyak-banyaklah kalian bertobat, segeralah bertobat dan bersungguh-sungguh dalam bertobat supaya kalian beruntung. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih atas perhatiannya. Hadza wallahu ya'lamu wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'u wal biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat pada Ustadz Ibrahim dan Ketua Kelas serta struktural anak kelas 11 MIPA D serta teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya serta apa sih? Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah kepada kehadirat Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi karunia terhadap kita semua hingga kita bisa berkumpul di kelas ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena ia telah membawa kita dari zaman yang gelap hingga terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan berbicara tentang random. Karena saya tidak tahu ingin berbicara apa, jadi saya di sini akan berbicara random. Di sini apa ya?
Karena tidak tahu topiknya, di sini saya hanya bisa senyum. Sekian, alhamdulillah, assalamualaikum, merdeka. Nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ketua Kelas MIPA 11 MIPA D, Lutfi Azahra, Ustadz Ibrahim, dan seluruh teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah, karena karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam marilah kita salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas perjuangannya kita dapat membedakan antara yang hak dan batil. Berdirinya saya di sini akan membawakan ceramah yang berjudul zina. Astagfirullah. Jadi zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat dibenci oleh Allah. Jika kita berbuat zina, maka Allah akan membenci kita. Tapi jika kita bertaubat setelahnya, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas 11 MIPA D, Lutfi Azahra, dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rezeki dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada tempat yang penuh berkah ini. Dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini bermaksud untuk menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul menyayangi sesama umat manusia. Dalam Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat ke-31 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim sanafrugu lakum ayyuhas tsaqalan, yang berarti Allah memperhatikan setiap manusia dan jin. Dan dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa Allah sangat menyayangi umat-umatnya. Dan demikian kita juga dapat kita sebagai manusia seharusnya juga dapat menyayangi dan mengasihi antar sesama umat dan makhluk Allah. Sekian dari saya, semoga kalian dapat mengambil manfaat dari ceramah yang saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya tuturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan hadza wallahu yarana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas Lutfi Azahra, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berceramah dengan judul Mari Bersyukur.
Bersyukur adalah sebuah pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Ada ayat Al-Quran yang berbunyi, "Fazkuruni ashkurkum wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi kita semua harus bersyukur agar Allah selalu ingat kita. Sekian, saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu al-Musolla alaihi Muhammadu al-Marhulahu al-Biladu warijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas 11 MIPADE, dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah yang berjudul beribadah. Seperti yang sudah dijelaskan di ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, yang artinya, dan aku menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah. Jadi kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musolla alaihi Muhammad wa alu wal mat'ulahu al-bilad warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, struktural kelas, dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena berkat beliau, Islam bisa menyebar hingga pelosok dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan menampilkan sebuah ceramah yang berjudul berbuat baik. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang lain, karena sebaik-baiknya manusia hanyalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada lebih, sumbangkan saja, dan hidup. Dan sekian sih. Alhamdulillah. Assalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musolla alaihi Muhammadu wal mat'ulahu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat wali kelas MIPA 11 Ustadz Agung Prasetyo, para orator, MC, serta teman-teman seperjuanganku yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di kelas MIPA 11 ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan pidato dengan judul pendidikan moral. Mungkin akhir-akhir ini kita sering melihat atau menonton berita mengenai kasus-kasus yang ada di luar sana seperti perampokan, pencurian,
penganiayaan, pembulian dan lain-lain. Maka dari itu kita harus terus memberikan nilai-nilai pendidikan moral kepada anak sedini mungkin agar menjadi generasi yang bagus dan bijak. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Haza wa wallahu yarana wa Assalamualaikum mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat kameramen dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama, mari kita ucapkan sholawat serta syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tolong dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan nikmat seperti sekarang ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita ungkapkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Teman-temanku yang berbahagia, saya yakin di kehidupan sehari-hari kita pasti kalian banyak sekali aktivitas dan masalah, mau dari yang satuan, puluhan, bahkan ratusan. Dan karena kita memiliki banyak aktivitas dan masalah yang begitu banyak, kita pasti ingin menyelesaikan banyak masalah dalam satu waktu. Oleh karena itu kita langsung ingin menyelesaikan sekaligus banyaknya, seperti halnya kegiatan 1, 2, 3, 4, dan 5 secara bersamaan. Akan tetapi saat kita sudah menyelesaikannya, saat kita pikir-pikir lagi, apa yang kurang ya dari aktivitas 1, apa yang kurang ya dari aktivitas 2, dan apa yang kurang dari aktivitas 3. Oleh karena itu, berdirinya saya di sini tidak lain hanya untuk menyampaikan ceramah singkat tentang totalitas. Kita harus totalitas dalam satu hal, bukan dalam banyak hal sekaligus, karena itu akan membingungkan kita. Dan totalitas di sini bukan hanya untuk beraktivitas, akan tetapi untuk berharap juga untuk menyelesaikannya. Saya punya satu cerita tentang seorang pedagang beras. Jadi di suatu desa yang gersang, ada sebuah pedagang beras yang hanya datang beberapa minggu sekali. Dan pada saat itu banyak orang langsung datang mengantri. Nah, saat antriannya berlanjut terus berlalu, pada saat satu antrian ada seorang nenek-nenek datang. Dia berkata kepada penjual beras, "Wahai anak muda, bisakah engkau memberikan segelas beras kepadaku?" Nah, di situ pedagang beras bilang, "Tidak, aku tidak akan memberikan segelas beras kepadamu." Di situ si nenek terlihat kecewa. Akan tetapi si pedagang beras menyuruh bawahannya untuk membawa 1 karung beras. Dan nenek itu pun terharu dan sangat berterima kasih pada pedagang tersebut. Dan pada antrian selanjutnya ada seseorang bertanya, "Wahai pedagang, kenapa kamu memberikan 1 karung beras, padahal nenek itu hanya meminta 1 gelas berisi beras?" Pedagang itu berkata, "Memang apa salahnya diriku membantu? Nenek itu berharap dengan apa yang dia butuhkan, sedangkan aku memberikan apa yang bisa aku usahakan. Karena setiap yang aku inginkan itu dikabulkan oleh Allah, itu sekekuasaannya Allah. Sedangkan aku hanya meminta sekeinginanku."
Oke, dari cerita ini saya dapat simpulkan bahwa kita hidup itu dengan saling tolong menolong dan berharap. Jadi dalam semua kegiatan itu harap kalian fokuskan kepada satu hal. Sekian dari saya. Walhamdulillahirabbil alamin. Azza wallahu yarana wa yanfazuna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Yang hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang terhormat Ustadz Bram, yang terhormat ketua kelas, serta kawan-kawanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tolong dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Kedua, salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman perbudakan hingga menuju zaman modernisasi pada saat ini. Berdiri saya di sini, saya akan membawakan sebuah ceramah pendek tentang dampak negatif internet. Seperti yang kita tahu, kata internet tidak asing untuk kita. Internet berguna untuk kita semua untuk mencari sesuatu yang tidak diketahui. Namun, kadang kala kita menyalahgunakan internet untuk sesuatu yang buruk. Seperti mencari sesuatu yang tidak baik, ya kalian tahulah seperti apa. Oleh karena itu, marilah kita menjaga atau marilah kita menggunakan internet dengan baik dan benar agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang salah dan berbuat dosa. Sekian ceramah dari saya. Bila matahari adalah kebaikan dan hujan adalah berkah, maka kita membutuhkan keduanya untuk melihat pelangi. Haza wallahu yar'ana wa yarfazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wal matulahu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Yang amat terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim, ketua kelas, dan teman-temanku yang berbahagia. Dan tepuk tangan lah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kita dan memberikan kita kesehatan yang paripurna. Yang kedua, marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menjadi zaman terang benderang pada saat ini. Iya beneran. Berdiri saya di sini akan memberikan suatu ceramah yang berjudul kebersihan. Jadi kita tuh sebagai orang manusia kita harus menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau tempat kita kotor, seharusnya kita membersihkannya. Kalau tempat kita bersih, kita juga jadi nyaman. Terus kebersihan itu baiklah buat kita jadi enak beraktivitas, lakukan sesuatu dengan nyaman. Terus kebersihan juga banyak manfaatnya ya. Terus pokoknya pesannya kita harus menjaga kebersihan agar tempat dan diri kita menjadi sehat. Sekian, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musolla alaihi Muhammadu walu wal madulahu al bilad wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim, yang terhormat Ketua Kelas Ibrahim, dan teman-teman seperjuanganku yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kita agar kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kedua, salat serta salam marilah kita tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul disiplin. Jadi disiplin adalah sebuah kunci kesuksesan. Maka dari itu kita harus disiplin, seperti sholat tepat waktu, terus ke sekolah tepat waktu, jangan sampai telat. Udah sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Azza wallahu yarana wa fazna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musolla alaihi Muhammad wa alu wal madu'ulahu wal bilad arijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang amat terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim selaku pembimbing bahasa Indonesia dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat pada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat biarlah Islam dapat tersebar sampai ke pelosok dunia. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul usaha tidak akan mengkhianati hasil. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam doanya yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhana faqina adzabannar. Sungguh Allah, yang artinya ya Tuhanku, sungguh Engkau tidak akan yang artinya ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suatu makhluk pasti akan ada gunanya. Maka berusahalah untuk meraih cita-cita yang kau inginkan. Sekian dari pidato saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Ada wallahu ya'ana wa yarfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musolla alaihi Muhammadu wal madu'ulahu al bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim dan teman-temanku yang berbahagia. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tolong dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul usaha mencari ilmu. Sebagaimana yang kalian ketahui, dalam menambah wawasan itu diperlukan pembelajaran, dan pembelajaran itu tak hanya ada di sekolah. Itu pembelajaran dapat didapatkan kapanpun dan dimanapun. Dan untuk mendapatkannya tuh bukan hanya diberikan dari sekolah. Pembelajaran yang harus kalian dapatkan tuh harus dicari. Kalian harus mencari ilmu yang lebih, yang lain di luar sekolah, karena ilmu itu sangat luas dan banyak. Ya, saya pikir ini cukup. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.
Maaf jika ada kata-kata yang salah. Haza, wallahu yarna wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal Musalla alaihi wa ta'ala wal mad'u lahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Rahmat Ibrahim, guru bahasa Indonesia, dan teman-teman yang berbahagia. Saya akan menampilkan pidato yang berjudul Ria. Setiap kita hidup tidak boleh menganggap tidak boleh mengharap kebaikan dan omongan kebanggaan dari orang lain, karena dari setiap itu adalah ria. Umar bin Khattab juga melarang kita untuk menundukkan leher saat sholat. Lalu sekian dari saya, hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud gak sih? Halo Ustaz. Al-Mahmud gak? Ulang Ustaz. Yang terhormatnya belum ada. Sina. Wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu Kok lupa sih? Ustaz. Baru Al-Mahmud aja Ustaz, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang Ustaz. Itu saya ketawa. Ulang Ustaz. Tasya, Tanda, dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur. Ustaz. Ulang. Apa dulu lupa? Bukan salah.